Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam sinopsis Korean drama Acting Again episode ke-7. Tayangan pertama kita disuguhkan dengan Ye Ji-hoon ketika dia memasuki rumahnya dan dia bertemu dengan anaknya lagi tidur, dan dia teringat bagaimana anaknya diwawancarai wartawan dan terlihat anaknya tertidur, dan dia mendapati kecaman dari berbagai pihak karena selama ini dia menyembunyikan anaknya, dan dia pun mendapat pesan dari Dajung. Apakah kamu baik-baik saja? Dan scan lain, Cho Airin mendengar pembicaraan Go Dek-jun dengan Go Wo-young. Tapi di situ Go Dek-jin memanggil Go Wo-young dengan panggilan Hong Da-yong. Dia menangis karena ditolak oleh bu guru Ok Hye-in. Dan Cho Airin pun menghampiri mereka. Pertamanya, Go Wo-young tidak mau mengakui bahwa ia adalah Hong Da-yong. Kemudian Dajung menghampiri dan izin pergi karena ia mau menemui Ye Ji-hoon. Kemudian Airin menelpon nomor Hong Da-yong dan ternyata HP Go Wo-young lah yang berbunyi. Lantas Go Wo-young pun mengaku kepada Airin bahwa ia adalah Hong Da-yong. Airin pun tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia teringat ketika Go Wo-young menumpang mobil Cho Il-kwon dan ketika Go Wo-young menumpang payung Airin, mengatakan kepada diberikan istri kakaknya. Beberapa tahun kemudian, ketika kakaknya sedang mengendarai mobil, kakaknya sambil menelpon dan tidak sadar ada mobil di sampingnya, sehingga terjadilah tabrakan dan kakaknya Ji-hoon mati di tempat. Di pemakaman tersebut, mereka berdua dengan anaknya kakaknya Ji-hoon bersedih. Semenjak itulah Ji-hoon yang merawat anak kakaknya. Di bar, Cho Il-kwon memasuki bar dan ingin memesan minuman. Ketika ia sedang memesan minuman, ia mendapati Airin sedang mabuk. Airin yang mabuk menceritakan semuanya bahwa Go Wo-young adalah Hong Da-yong. Dalam scan berikutnya, terlihat Dajung dan Ji-hoon berjalan di tengah jalan. Dajung mengatakan bahwa apabila Ji-hoon dapat menangkap bunga sakura tersebut, maka keinginannya akan terkabul. Dan Ji-hoon pun menangkap bunga sakura tersebut. Setelah itu, mereka bertemu dengan fansnya Ji-hoon yang mengatakan bahwa Ji-hoon telah mempunyai anak sebelum menikah. Karena takut terjadinya skandal dengan Dajung, maka Ji-hoon menyembunyikan Dajung di belakang punggungnya dengan menutupi Dajung dengan topi Ji-hoon. Di pagi hari, ketika Airin ingin pergi ke kantor, lihat Go Wo-young dan Dek-jin. Go Wo-young memohon agar Airin tidak memberitahu siapapun, terutama Dajung, mengenai identitas Dayong. Go Wo-young memohon dengan sangat kepada Airin, tapi Airin tidak mau. Setelah itu, Dek-jin menyusul Airin
ke dalam lift dan ia juga memohon. Dalam kantornya Airin melihat sendal pink yang diberikan oleh Go Wo-young kepadanya ketika sendalnya rusak dan ia terlihat sangat kesal. Kemudian ia membuangnya ke tempat sampah. Airin pun menelpon Da-jung dengan niat untuk menceritakan segalanya kepada Da-jung tentang identitas Go Wo-young. Di pagi hari di sekolahnya si A terlambat lagi, tetapi ia ditunggu oleh Go Ja-sung di depan gerbang. Ja-sung sengaja terlambat agar ia bisa mengobrol dengan si A. Mereka yang terlambat dihukum keliling lapangan. Ketika keliling lapangan, datanglah Ji-ho untuk membantu si A membawakan tasnya. Ja-sung pun melemparkan tasnya juga kepada Ji-ho, tetapi Ji-ho lantas membuangnya di lapangan. Ketika istirahat, Wo-young dan Si-wo ingin tes masuk ke dalam tim basket sekolah, dan mereka pun dites oleh Cho Il-kwon, pelatihnya. Yang pertama dalam tes itu adalah Go Wo-young, dan Go Wo-young pun berhasil dalam mencetak masuknya bola ke dalam ring. Melihat tekniknya Go Wo-young sama persis dengan Hong Da-young, Cho Il-kwon mengingat kembali masanya yang lalu ketika ia melihat Hong Da-young bermain basket. Dan yang kedua adalah Si-wo berhasil juga memasuki bolanya ke dalam ring, dan mereka pun berhasil masuk dalam tim basket sekolah dan diberi selamat oleh si A yang menonton dan Ji-ho beserta teman-temannya. Di malam harinya, Si-wo mengajak Go Wo-young ke rumah kakeknya, yaitu ayahnya Hong Da-young. Ketika memasuki rumah, Go Wo-young melihat foto ibunya yang tertempel di dinding rumah, dan bir yang ada di atas meja, dan baju ayahnya yang berantakan. Kemudian ayahnya membereskan semuanya, dan mereka pun bertiga mengobrol. Ketika pulang dari rumah kakeknya Si-wo dan Go Wo-young bertemu dengan Airin dan ibunya, yaitu Da-jung. Si-wo menceritakan bahwa ia berhasil masuk dalam tim basket. Dengan hati yang bergetar bahwa rahasianya telah dibocorkan oleh Airin, tapi ternyata Da-jung tidak ada bereaksi apa-apa. Kemudian mereka berdua, yaitu Airin dan Go Wo-young, duduk mengobrol bahwa ia tidak membocorkan rahasia Go Wo-young kepada Da-jung, karena Da-jung menceritakan hal-hal baik tentang Go Wo-young, yaitu dengan ia memberantas penjahat yang ingin mengganggu Da-jung dan mewakilkan Da-young ketika perceraian, membawa si A ke rumah sakit ketika si A sakit. Jadi akhirnya Airin tidak memberitahukan Da-jung. Ketika besoknya, Il-kwon mengajak Da-jung ke dalam bar, memperkenalkan Da-jung kepada teman-temannya, dan Da-jung tampak takut dan gemetaran. Kemudian ia permisi pergi. Cho Il-kwon kemudian mengancam Da-jung dengan mengatakan Si-wo agar Da-jung datang ke sekolah besoknya. Il-kwon pun juga mengajak Dae-jin ke bir, mengancamnya juga. Kemudian Dae-jin pulang sambil marah-marah kepada Go Wo-young, dan Go Wo-young pergi menghampiri rumah Da-jung, menelpon Si-wo di mana ibunya, dan ia pergi ke atap. Kemudian ia menemani Da-jung di atas atap. Di sekolahan, Il-kwon yang mengetahui bahwa Go Wo-young adalah Da-young memanggil Go Wo-young dengan sebutan Da-young ketika berpapasan. Kemudian tibalah malam tiba, saatnya Da-jung disuruh Il-kwon ke sekolah. Ia menelpon Airin memberitahu bahwa ia berada di sekolah. Kemudian Airin pun menelpon Go Wo-young memberitahunya bahwa Da-jung berada di sekolah. Di tengah jalan ketika ingin ke sekolah, Da-young menelpon Il-kwon,
tapi tidak diangkat. Kemudian Ilkon tampak menghitung-hitung uang yang telah diberikan oleh Dajong, dan Dajong pun merekam percakapan mereka berdua. Ilkon mengatakan sebenarnya bahwa Dayong adalah Gowoyong adalah Dayong. Dan kemudian Gowoyong cepat-cepat berlarian ke dalam sekolah dan terjadilah berpapas-pasasan. Ending. Kemudian flashbacknya yaitu dulu Dayong pernah jadi Dajung pernah jadi reporter, kemudian dia dimarahi terus dan dia mengatakan maaf. Dayong juga melihat hal itu. Sesampainya di rumah, Dayong mencoba menenangkan suasana hati Dajong, dan Dajong pun teringat ketika Gowoyong juga menenangkan hati Dajong. Begitu, maaf ya, saya cuma melihat-lihat gambar dan menafsirkan apa itu peristiwanya. Semoga kalian menyukai sinopsis yang saya buat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reviewnya nih ya, Dajong dan ayah mertuanya melihat pertandingan Gowoyong dan juga Siwo. Dayong melihat kayak mana bermainnya si Gowoyong ini.